Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi sirah nabawiyah ringkasan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk di part kedua. Kita akan membaca kisah pasukan bergajah dari halaman 8 sampai halaman 12. Di pertemuan sebelumnya sudah dibaca keadaan bangsa Arab sebelum kenabian yang terkenal dengan Arab Jahiliyah, dan terakhir masuk di peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung masuk saja di kisah pasukan bergajah. Ini terakhir dibaca ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ini tepatnya juga pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini terkait kisah pasukan gajah yang akan kita baca di kesempatan ini. Langsung saja kita baca kisah pasukan gajah. Ringkasan kisah pasukan gajah adalah ketika Abraha al-Habsyi, gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka dia membangun gereja besar di San'a. Dan ia ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Jadi ini ketika Abraha melihat orang-orang Arab atau bangsa Arab berbondong-bondong ibadah haji ke Mekah, maka Abraha membuat saingan gereja besar di San'a. Hal ini kemudian didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab. Lalu ia memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Tatkala mengetahui hal itu, Abraha berkobar marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 personil untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi sekarang Abraha karena marah ingin datang ke Ka'bah dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia memilih untuk dirinya seekor gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 ekor gajah. Dia melanjutkan perjalanannya hingga hampir tiba di kota Mekah. Nah, sekarang di sana pasukannya bersiap-siap memasuki kota Mekah. Namun, ada satu keajaiban, gajah-gajah tersebut diam dan tidak mau beranjak maju ke arah Ka'bah. Dan ketika mereka mengarahkannya ke arah lain, gajah-gajah tersebut bangkit bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah lagi, gajah-gajah tersebut kembali diam, tak bergerak. Jadi gajah-gajah mereka tidak bisa masuk ke Mekah, ke Ka'bah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka burung-burung ababil yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, kita bayangkan kalau ada daun yang dimakan ulat, begini kondisi pasukan Abraha yang dilempar batu oleh burung-burung ababil. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di Quran surah Al-Fil, surah Al-Fil. Ayatnya bisa kita baca sebentar. Kemudian setiap burung membawa 3 buah batu, satu di paruh dan yang 2 lainnya di kedua kakinya. Mereka laksana kambing curian dan tiada seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan anggota tubuhnya terpotong-potong untuk kemudian hancur. Jadi setiap ada anggota tubuhnya kena saja itu batu, langsung dagingnya hilang terpotong-potong sampai hancur. Mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Sedangkan Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok dan ia sampai ke sana dalam kondisi seperti anak burung. Hingga akhirnya ia pun menemui ajalnya. Anak burung itu belum ada rontok ya. Kalau seperti anak burung ibaratnya belum ada bulu-bulunya. Seperti itu, naudzubillah. Nah sekarang kejadian ini
Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an ya, di Quran surah Al-Fil. Kita lihat dulu ayatnya. Jadi ini ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap pasukan bergajah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abraha tadi, gubernur Yaman yang ingin masuk ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, yang terjadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, pasukan bergajah tadi itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong ya, burung ababil yang berbondong-bondong. Yang dilakukan burung-burung itu tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Kalau tadi di buku ini batu yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini mengerikan sebenarnya. Kalau kita lihat kejadiannya sangat mengerikan. Kita bisa memperhatikan bagaimana daun itu kalau dimakan ulat hilang, tinggal tulang belulang. Begitulah mungkin kondisi pasukan Abraha. Kita lanjut membaca literasinya. Sedangkan kaum Quraisy, mereka berpencar-pencar di jalan-jalan setapak yang ada pada kaki gunung dan berlindung di gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan diri mereka dari pasukan Abraha. Tatkala peristiwa ini menimpa pasukan Abraha, barulah mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, adat kebiasaan bangsa Arab adalah mencarikan untuk bayi-bayi mereka para wanita pedalaman yang mau menyusui mereka agar badan mereka bisa tumbuh secara normal. Pada saat kelahiran Muhammad SAW, sekelompok orang dari kampung Bani Sa'ad tiba di Mekah untuk tujuan ini. Kaum wanita mereka berkeliling ke rumah-rumah, namun mereka semua berpaling dari Muhammad karena keyatiman dan kefakirannya. Jadi tidak ada yang mau menyusui Rasulullah karena mungkin pada saat itu yatim, Rasulullah yatim dan fakir. Dan salah satu dari mereka bernama Halimah As-Sa'diyah. Pada mulanya Halimah juga berpaling sebagaimana yang lainnya. Akan tetapi setelah ia mengelilingi beberapa rumah, ternyata ia tidak mendapatkan yang dicari dan tidak menjumpai bayi yang akan dibawa untuk disusui, agar upahnya dapat meringankan kesulitan dan kerasnya kehidupan. Khususnya pada tahun paceklik pada saat itu. Akhirnya, Halimah berpikir untuk kembali ke rumah Aminah dan rela menerima anak yatim dan upahnya sedikit. Halimah datang ke Mekah bersama suaminya dengan mengendarai seekor unta kurus dan sangat lamban. Sementara dalam perjalanan pulangnya, dia menggendong Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW digendong dalam pangkuannya. Namun onta tersebut berlari dengan kencang dan semua hewan tunggangan lainnya tertinggal di belakangnya yang membuat heran teman-teman seperjalanannya. Halimah juga bercerita bahwa sebelumnya puting susunya tidak memancarkan air susu sedikit pun. Dan bayi yang disusunya selalu menangis karena kelaparan. Namun, ketika Rasulullah SAW menyedot susunya, seketika air susunya keluar dengan deras. Ia juga bercerita tentang kekeringan tanah miliknya di perkampungan Bani Sa'ad. Namun, ketika ia mendapat kehormatan dengan menyusui bayi ini, tanah dan ternaknya dapat berproduksi dan kondisinya berubah total dari sengsara dan melarat menjadi senang dan berada.
Muhammad menghabiskan masa 2 tahun dalam penjagaan Halimah yang sangat menyukainya. Ia merasakan dari lubuk hatinya segala sesuatu dan kondisi luar biasa yang meliputi bayi ini. Setelah masa 2 tahun, Halimah membawa Muhammad ke ibunda dan kakeknya di Mekkah. Namun ketika Halimah melihat perubahan yang terjadi pada keadaannya yang dipengaruhi oleh keberkahan Muhammad, ia memohon kepada Aminah agar menyetujui Muhammad, yaitu Rasulullah SAW, tetap bersamanya untuk kedua kalinya. Dan Aminah pun menyetujuinya. Akhirnya Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dengan membawa anak yatim ini, yang melimpahkan kesenangan baginya dan mengelilinginya dengan kebahagiaan. Baik, ini peristiwa pasukan bergajah dan bagaimana Rasulullah SAW diambil oleh Halimah untuk disusui. Baik, untuk bagian berikutnya peristiwa pembelahan dada Rasulullah, insya Allah akan kita baca di part berikutnya, ya, untuk peristiwa pembelahan dada insya Allah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.